Saudara yang kurang berdoa, Anda tidak kuat menghadapi serangan setan. Berikut lagi ada satu dosa yang dalam bentuk keinginan dan ini berbahaya. Dia pun nama tamak akan harta. Ini jahat. Tamak akan harta. 1 Timotius 6 mulai ayat 9. Ini ayat bilang begini, perhatikan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi ingin kaya yang model begini, ini ayat bilang terjatuh ke dalam pencobaan. Kenapa? Ayat 10 menjelaskan akar masalahnya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Betul. Jadi gara-gara uang orang bisa tinggalkan Yesus. Gara-gara ketemu laki-laki tampan kaya, orang bisa tinggalkan Yesus. Jatuh ke dalam pencobaan. Demi pangkat, demi kedudukan, pindah agama. Kalau mau naik pangkat, pindah agama. Saya kenal, saya dengar banyak cerita orang-orang yang ditawari pangkat lebih besar, pangkat lebih tinggi. Asal apa? Tinggalkan Kristen. Ada yang iya, tapi ada juga yang tidak. Dan saya tahu yang iya sedang ada dalam penjara, yang tidak Tuhan tetap angkat. Beri tepuk tangan yang meriah. Karena fenomenanya begitu. Lu tertarik, lu indah sesat, ujung-ujung hancur. Saya kenal track record beberapa pejabat terkenal, bahkan berskala Indonesia. Dulu Kristen, ditawarin pindah, ujung-ujung hancur. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak Tuhan percaya untuk menjadi kaya itu mah gampang. Itu tergantung berkat Tuhan. Amin. Orang Amsal 10 ayat 22 secara jelas bilang apa? 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ada orang susah payah, orang Kupang bilang pokok pakas siang ke malam, putus kayu batu, minta maaf, nol besar. Kenapa? Dikuasai oleh pencobaan-pencobaan dari dalam tadi. Dikuasai oleh berbagai dosa-dosa. Ada dosa yang menghalangi. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengajarkan, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang tajam, tapi yang menjadi pemisah apa? Baca dulu ayat 1 dan 2 supaya jemaah dengar. Perhatikan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tidak. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dia tidak kurang tajam. Tapi kenapa kita doa dari dulu sampai sekarang kok tidak ada titik terang? Ini penyebabnya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Iya. Jeripaya tidak menambahi. Yang bikin orang kaya tuh ya Tuhan, berkat Tuhan. Tapi kalau saudara terjebak dalam pencobaan, hidup jatuh bangun bermain-main dengan keinginan-keinginan itu, Anda dijajah, diperbudak, Anda terlalu membiarkan dia, Anda bikin dia apa? Berkuasa atas Anda, dia lama-lama punya kekuatan besar dan Anda hancur. Maka dari itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, anak Tuhan, kita harus kalahkan ini. Kalau sudah kalah, sudah andalkan Tuhan, kita percaya berkat Tuhan itu melimpah-limpah. Apa yang kita kerjakan Allah turut bekerja, diberkati. Bahkan Alkitab bilang, dia memberkati orang yang dicintainya saat apa? Dia tidur. Saya tunjukkan dulu ini ayat ya. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Ayat 1 bilang apa? Nyanyian Siara Salomo. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Iya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota,
sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Silakan manusia mengusahakannya, silakan pengawal berjaga-jaga, tapi tanpa Tuhan sia-sia. Sedangkan kalau bersama Allah, dia sangat diberkati. Ada orang yang tidak hidup takut akan Allah, tidak bertobat, tidak mengasihi Tuhan, tapi pekerja keras. Tidak lihat tuh hasilnya, tidak lihat. Tapi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan pelan tapi pasti. Diberkati, diberkati, diberkati. Makanya ayat 2 bilang begini, saudara lihat. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Ya. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab apa? Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sebab dia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu mereka tidur. Beri dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Anak-anak Tuhan terlalu spesial, terlalu berharga di mata Allah. Tidur saja diberkati, apalagi kerja lebih diberkati. Amin. Ini ayat bukan ajar kita tidur-tiduran, tapi hanya kasih tahu poinnya bukan itu. Poinnya ialah betapa pedulinya Allahmu kepadamu. Itu poinnya. Karena jelas tidak ada hukum yang memperbolehkan orang bermalas-malasan. Yang melarang justru ada. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya supaya saya dan saudara bisa mengalahkan atau bisa berkemenangan atas pencobaan yang dari dalam itu? Yang pertama jemaat, banyak berdoa. Berdoanya diperbanyak selagi Anda masih hilang napas kehidupan. Para teolog mengatakan doa adalah napas kehidupan. Apa yang melatar belakangi pemikiran tersebut? Kenapa mereka bilang doa adalah napas kehidupan? Jika napas ini berhenti, kita mati. Itu sama, kehidupan rohanimu akan mati kalau engkau berhenti berdoa. Itu maksudnya. Doa, napas, kehidupan. Apalagi berurusan dengan pencobaan. Tuhan Yesus sendiri bilang kepada murid-murid di Taman Getsemani dalam Matius pasal 26 ayatnya yang ke-41. Firman Allah berbunyi demikian jemaat terkasih. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh penurut, daging lemah. Ini seringkali menjadi alasan sejumlah orang ketika mereka jatuh, mereka gagal atau sengaja bikin dosa. Tapi seenak-enaknya copot ayat, ambil ayat sana sini. Terutama Matius 26 ayat 41 ini. Untuk membela diri sambil berkata yang namanya roh penurut tapi daging lemah. Toh Tuhan yang kasih tahu itu. Tapi Tuhan kasih tahu tidak cuma sampai di situ. Dari awal dong. Bagaimana supaya rohmu lebih menang? Bagaimana supaya engkau menjadi penurut Allah? Ayat ini dimulai dengan kalimat berjaga-jagalah dan berdoalah. Tujuannya apa? Supaya. Nah, itu tujuannya. Jangan potong pas jatuh baru membesar-besarkan kelemahan dagingmu. Tidak boleh jatuh. Caranya bagaimana? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sesuai tema. Itu pencobaan dari dalam. Bagaimana kehidupan doa? Kita sudah terapkan jemaat 30 menit. Tapi jangan patokan di situ. Lebih baik. Amin. Saya tahu ini letak kekuatan kita. Tadi malam selesai berdoa bersama istri anak-anak lagi. Belajar. Kasih tidur yang nomor 3 karena saya jaga dia agak masih dalam masa pemulihan, dia agak autis. Saya jaga bujuk-bujuk dia karena kalau dia lompat-lompat saya tidak bisa berdoa. Dia kalau lampu terang dia tidak bisa tidur. Saya kasih mati lampu, bujuk-bujuk dia tidur. Setel alarm, doa. Tenang dengan Tuhan, bicara sama Tuhan. Puji dia. Minta banyak hal. Minta sucikan hatiku. Minta buat aku tulus. Buat aku tambah setia. Buat aku betul-betul mementingkan Tuhan di atas segala-galanya. Buat aku tambah berani. Macam-macam minta. Minta jemaat-jemaat yang hadir besok itu adalah orang-orang pilihan Allah. Minta semua pelayan yang melayani ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena gereja ini milik Kristus. Kekudusan Tuhan harus jadi ujung tombak di gereja ini. Berdoa. Saudara, hati-hati dengan tawaran-tawaran dunia.
berjaga-jagalah. Lukas berkata dalam Lukas 21 mulai ayat 34, firman Allah berbunyi demikian, jemaat terkasih. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ya, jadi tolong jangan dipenuhi oleh keinginan duniawi, pesta pora, kepentingan-kepentingan duniawi. Ayat 35-36. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Apa yang harus kita lakukan? 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan seterusnya. Saudara yang tidak kuat di dalam doa, tidak banyak berdoa, keinginan itu semakin membangun tahtanya, semakin membangun kekuatannya dalam pikiranmu, dalam hatimu, dan hanya tunggu waktu engkau jatuh dalam pencobaan, entah persinahan, entah balas dendam, entah harta atau yang lainnya, hanya masalah waktu. Tapi kalau Anda lawan dia dengan doa, dianya tambah kecil, Andanya tambah kuat. Karena ini ayat berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan. Doa itu kekuatan. Saudara yang kurang berdoa, Anda tidak kuat menghadapi serangan setan. Anda tidak mampu mengalahkan dirimu sendiri. Sebab musuh terbesar kita bukan cuma setan, tapi diri kita. Makanya Yesus bilang, barang siapa yang mau ikut aku, menyangkal diri, pikul salib. Jemaat terkasih, harus banyak berdoa ya.